Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sari Armanda, nomor NIM 2014070098. Saya berasal dari kelompok 3 dengan materi video pembelajaran tentang strategi pembelajaran pada operasi hitung bilangan pecahan. Pecahan yang dipelajari di tingkat SD atau MI merupakan bagian dari bilangan rasional dalam bentuk A dan B, merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Secara simbolik, bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan persen. Yang keempat, pecahan desimal. Untuk lebih jelas dan paham lagi tentang pecahan, kami akan memperagakan dengan benda. Bagaimana konsep pecahan itu? Yang pertama, menggunakan benda konkret. Nah, benda konkret di sini kami menggunakan yaitu tomat, karena tomat nyata kan dan asli. Dan yang kedua itu blok pecahan dan luas daerah. Kami menggunakan kertas origami. Nanti akan dipotong-potong. Kita masuk ke konsep yang pertama, peragaan pada benda konkret. Kita mengambil tomat. Nah, tomat ini juga sudah dipotong menjadi 4 bagian. Yang satu, ini kalau dijadikan kepecahan menjadi 1/4 karena jumlahnya 4. Untuk peragaan metode yang kedua dan yang ketiga itu sama, yaitu menggunakan kertas origami. Ini telah dipotong menjadi 5 bagian, 1/5. Jadi masing-masingnya bagiannya itu memiliki nilai 1 dan jumlahnya 5, jadinya 1/5. Kertas origami ini menggunakan metode yang ketiga, yaitu mengaksir luas daerah. Ini artinya 1/2. Jadi ini contoh 1/2. Sebelum kita masuk ke contoh soal yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa adalah dasar operasi penjumlahan pecahan yang menggunakan pecahan biasa, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Secara umum, penjumlahan dapat dilakukan apabila penyebut kedua pecahan bernilai sama. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yana dan Kiki memiliki tali yang panjangnya 3/4 meter dan 1,5 meter. Kedua tali disambung. Berapakah jumlah panjang tali mereka? Kita akan menulis 3/4 ditambah 1,5. Berapakah hasilnya kan? Nah, kita akan mencari KPK dari 2 dan 4. Kita akan mencari KPK atau faktor persekutuan terkecil. Nah, kita akan mencari faktor 2 terlebih dahulu. Faktor 2, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, di sini faktor terkecil dari kedua bilangan adalah 4. Maka kita akan menuliskan penyebutnya yaitu 4. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan hasilnya 1. 1 kita kali dengan 3, hasilnya adalah 3. 4 dibagi 2 adalah 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Maka hasilnya adalah 5/4 meter. Soal kedua yaitu setengah ditambah 2/3. Cara yang pertama, kita bisa mencari dengan menggunakan KPK dari 2 dan 3. Nah, faktor dari 2, 4, 6, 8. Sedangkan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah,
faktor terkecil dari 2 dan 3 yaitu adalah 6. Maka kita akan menuliskan penyebutnya adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikali dengan 1 hasilnya adalah 3. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 4. Maka hasil dari penjumlahan 3 per 6 ditambah 4 per 6 adalah 7 per 6. Nah, bisa juga kita mengalihkan kedua penyebut seperti ini. Setengah ditambah 2 per 3. Nah, kita kalikan saja 2 dan 3 ini, dapat juga hasilnya 6. Sama saja artinya 6. 6 bagi 2 dapat 3, kita kalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah 7 per 6. Sama saja bukan antara kita mencari KPK dengan mengalihkan sama penyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Fitri dengan NIM 20140701118 dari kelas 2 PGMIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi tentang pengurangan pecahan biasa dan campuran beserta dengan contoh soalnya. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu cara pengurangan pecahan biasa atau dasar. Mengurangi pecahan biasa adalah dasar dari operasi pengurangan pecahan, yang mana secara sederhana pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahan tersebut sama. Misalkan saja pada pengurangan 3 per 5 dikurang 1 per 5 sama dengan 3 kurang 1 per 5. Karena dia sama-sama penyebutnya 5, maka kita tidak perlu mencari hasilnya. Jadi, yang perlu kita cari hasilnya adalah pembilangnya saja, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2 per 5. Masuk kepada mengurangi pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Mengurangi pecahan biasa dengan berbeda penyebut dilakukan dengan menyamakan penyebut yang dikurangi. Berikut adalah pemaparannya. Nah, sebelum belajar pengurangan pecahan campuran, perlu dipahami cara mengurangi pecahan biasa. Nah, ini adalah contoh soal untuk mengurangi pecahan biasa, yaitu 3 per 4 dikurang 2 per 6 sama dengan. Nah, untuk mencari hasilnya, kita perlu menyamakan penyebut. Caranya, dengan menghitung KPK penyebut dari pecahan yang dihitung. Berdasarkan soal ini, maka kita perlu mencari KPK dari 4 dan juga 6. KPK untuk 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Sementara KPK untuk 6 adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Langkah selanjutnya adalah menghitung pecahan senilai dengan cara mencari pecahan senilai dengan penyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat, atau bagi penyebut KPK dengan penyebut awal untuk menemukan pasangan perkalian, sehingga 3 per 4 sama dengan 3 dikali 3 per 4 dikali 3. Dari mana kita dapatkan 3 ini? Dari 12 yang merupakan penyebut KPK, kemudian kita bagi dengan penyebut awalnya 4. Maka hasilnya adalah 3. Jadi sama-sama dibagi 3, sehingga 3 dikali 3 adalah 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 2 per 6 sama dengan 2 dikali 2 dibagi 6 dikali 2. Hasil dari 2 ini adalah kita dapatkan dari penyebut KPK 12 dibagi dengan penyebut awalnya 6. Maka hasilnya adalah 2. Jadi sama-sama dikali 2, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, 6 dikali 2 sama dengan 12, jadi 4 per 12. Langsung saja kita masukkan
3 per 4 dikurang 2 per 6 sama dengan 3 dikali 3 per 4 dikali 3 dikurang 2 per 2 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 9 per 12 dikurang dengan 4 per 12. 9 per 12 dikurang 4 per 12. Karena dia penyebutnya sama, kita tidak perlu mencari hasilnya, kita kurangi saja pembilangnya, yaitu 9 dikurang 4 sama dengan 5, dan penyebut awalnya yaitu 12, jadi hasilnya 5 per 12. Sampai di sini pecahannya sudah selesai dan tidak bisa lagi disederhanakan. Next, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu pengurangan pecahan campuran. Pengurangan pecahan campuran secara umum hampir sama dengan mengurangi pecahan biasa yang tadi kita jelaskan. Hanya saja pada pecahan campuran, nilai bulat dan nilai pecahan itu dipisahkan. Kemudian, nilai pecahan kita kurangi terlebih dahulu. Contoh soalnya adalah 8 3 per 4 dikurang 4 per 4 2 per 6 sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memisahkan nilai bulat dan pecahan. Jadi kita pisahkan 8 3 per 4 dikurang 4 2 per 6 menjadi 8 dikurang 4 dengan bilangan pecahannya 3 per 4 dikurang 2 per 6 menghasilkan 8 dikurang 4 ditambah 3 dikali 3 per 4 dikali 3 dikurang 2 kali 2 per 6 dikali 2. 8 dikurang 4 ditambah, karena hasil 3 kali 3 9 dan 4 dikali 3 12, maka hasilnya 9 per 12 dikurang dengan 2 kali 2 sama dengan 4 dan 6 dikali 2 sama dengan 12, maka hasilnya adalah 8 dikurang 4 ditambah 5 per 12. Karena 9 dikurang 4 adalah 5 dan penyebutnya sama, maka kita tulis saja 12. Hasil dari 8 dikurang 4 adalah 4 ditambah dengan 5 per 12. Hasilnya adalah 4 5 per 12. Kira-kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia Saturahmi Putri Adli dengan NIM 2014070131. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkalian pada pecahan. Perkalian pada pecahan kali ini tidak sama dengan penjumlahan pada pecahan, di mana penjumlahan pada pecahan itu kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Sedangkan pada perkalian pada pecahan ini kita tidak melakukan hal itu. Berikut ini adalah contoh dan caranya. Perkalian pecahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan ini sangat mudah dan simpel dikerjakan karena kita hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Di sini kita mempunyai A per M dikalikan dengan B per N, maka hasilnya adalah A dikali B per M dikali N. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. 2 per 3 dikali 5 per 6. Maka yang kita dapatkan 2 dikalikan dengan 5 per 3 dikalikan dengan 6. Maka hasilnya adalah 10 per 18. Ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 8 dibagi 2, 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 5 per 9. Dikalikan dengan 4 per 9, maka pembilang dikalikan dengan pembilang 1 dikali 4 per penyebut kali penyebut 2 dikali 9. Maka hasilnya adalah 1 dikali 4, 4 per 2 dikali 9, 18. Ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Dan 18
dibagi 2 hasilnya adalah 9. Maka hasil akhirnya adalah 2/9. Untuk soal yang nomor 3 ini kita mempunyai perkalian pecahan campuran. Untuk perkalian pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 3 1/2. 3 ini dikalikan dengan 2, maka hasilnya 6. 6 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 7. Per penyebutnya 2. Kita kalikan dengan 3 dikali 1, 3 ditambahkan dengan 1, 4. Per penyebutnya 3. Maka hasilnya 7 dikalikan dengan 4 per 2 dikali dengan 3. 7 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 28. 2 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6. Bisa kita sederhanakan menjadi, ini sama-sama dibagi 2, jadi hasilnya adalah 14 per 3. Bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. 14 dibagi 3 jadi hasilnya adalah 4, 2/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikra Isla Sidik dengan nomor NIM 1714070100. Baiklah, selanjutnya saya akan menyambung materi dari kelompok kami, yaitu mengenai pembagian bilangan pecahan. Cara mencari pembagian bilangan pecahan ini tidak sama seperti penjumlahan bilangan pecahan, yang mana kita harus menyamakan penyebutnya ataupun perkalian bilangan pecahan. Hanya saja prinsipnya sama seperti perkalian bilangan pecahan. Yang membedakannya yaitu penyebut dan pembilangnya dibalik. Baiklah, selanjutnya masih kita lihat pada rumus, yang mana apabila A sebagai pembilang per D sebagai penyebut dibagi dengan C per D, maka A per B berubah menjadi dikali D per C, atau dikali yang awalnya sebagai penyebut menjadi pembilang per yang C per C sebagai pembilang menjadi penyebut. Selanjutnya kita masuk pada contoh soalnya. 3/7 dibagi 6/9. Cara mencarinya, kita masukkan bilangan pecahan yang pertama 3/7, dibaginya diubah menjadi bentuk perkalian, dikali dan penyebutnya dibalik, 9/6. Maka setelah kita ketemukan, kita masukkan pada prinsip perkalian pecahan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 9 27 per 7 dikali 6 42. Ini pembilang dan penyebutnya bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 27 bagi 3 9, 42 bagi 3 14. Maka hasil dari 3/7 dibagi 6/9 adalah 9/14. Untuk contoh soal yang kedua, sama seperti tadi, 4/7 dikali penyebut dan pembilang dibalik 9/5. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 9 kali 4 36, 7 kali 5 35. Dan ini penyebut dan pembilangnya sudah selisih, beda lebih 1 pembilangnya, maka bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran 1/35. Selanjutnya kita mencari pada pembagian pecahan campuran. Pertanyaan soalnya 1 2/3 dibagi 3 3/4.
kita jadikan pada pecahan campuran ini terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Kita jadikan. Cara mencarinya, penyebut tetap turunkan 3 dan mencari pembilangnya yaitu 3 dikalikan ini kalikan 1 dikalikan sebagai pembilang ditambah pembilang 2. 3 dikali 1 tambah 2 dibagi 4 kali 3 tambah 3 per penyebutnya tetap 4. Kita cari hasilnya. 3 kali 1 3 tambah 2 5 per 3 dibagi 4 kali 3 12 tambah 3 15 per 4. Maka kita masukkan pada prinsip yang pertama tadi di rumus 5 per 3 dikali penyebut dan pembilang dibalik 4 per 15. Selanjutnya kita kita kalikan 5 kali 4 sama dengan 20 per 3 kali 5 sama dengan 45. Setelah ini 20 per 45 ini kita temukan tentunya bisa disederhanakan sama-sama dibagi 5 4 per 9. Ya demikianlah materinya. Yang pertama pembagian pecahan itu ada 2 macam. Yang pertama pecahan biasa dan yang kedua pecahan campuran. Yang seperti contoh yang telah saya terangkan di sini. Sekianlah penampilan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan penjelasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami tadi? Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmunya. Jangan lupa like, subscribe, dan di komen ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.